Hey, halo. Kenalin, aku Ibas. Aku seorang mahasiswa yang bisa dibilang passionate di bidang creator, entertainment, dan juga education. I'm just an ordinary student. Cuman aku beberapa hari terakhir ini aku ada keresahan-keresahan yang pengen nih aku share ke kalian semua. Pengen aku share ke teman-teman semua with only one question. Pertanyaannya sangat sederhana. Kapan terakhir kali kalian duduk di depan TV buat nonton prime time? Atau RCTI, TVRI, SCTV dan teman-temannya? Bukan Netflix dan bukan YouTube. Atau kapan terakhir kali kalian dengerin radio di mobil dan gak langsung pindah ke Spotify? Bener-bener radio yang kalian dengerin di mobil gitu. Aku tunggu jawaban kalian di komen ya. Sebenarnya itu yang terjadi di dunia hiburan sekarang. TV dan radio. TV dan radio adalah dua raksasa yang merajai dunia hiburan saat dulu. But not now. Dulu dia bisa mengumpulkan jutaan penonton setia. Yang kini sekarang mereka udah mulai kehilangan audiens mereka. Kalau ibaratin aja kayak toko ya. Toko buku gitu. Toko buku dulu tuh penuh pengunjungnya. Sekarang udah jarang orang ke toko buku karena mereka lebih milih buat beli e-book yang lebih fleksibel, bisa dibaca kapan aja dan gak berat nih nenteng-nenteng kemana-mana. TV yang dulu jadinya tempat berkumpul keluarga atau radio yang buat nemenin kita berjalan di mobil, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit kalau mereka sudah gak lagi di tangan para audiensnya. Sekarang banyak orang yang lebih milih kebebasan. Mereka gak perlu nunggu jadwal, iklan, atau ya batasan apapun. Karena mereka udah punya kontrol atas hak itu. Sekarang kita hidup di dunia yang namanya on demand. Apa sih on demand? On demand itu adalah dunia di mana kita bisa ngontrol semuanya yang ada di tangan kita. Bayangin kita kayak punya remote control buat dunia hiburan. And that's how we live now. Dimana kita bisa milih apa yang pengen kita tonton dan kita dengar. Gak ada lagi tuh yang namanya kayak aturan ataupun kita harus nunggu iklan, kita harus nunggu jam tayang. Jam tayang series ini tuh jam tayangnya di jam A, B, C. Itu tuh udah gak ada lagi kayak gitu karena kita udah hidup di dunia yang namanya on demand. Dunia hiburan saat ini itu emang ngebuat kita lebih flexible and more personal. Dan itu yang kita mau. A freedom. Kita pengen yang namanya kebebasan penuh bagi pengguna. Untuk nikmatin experience yang sesuai dengan pengalaman mereka. Yang menarik dan mungkin kalian belum pada tahu, kalau satu dekade terakhir, media tradisional kayak TV, radio, itu mengalami penurunan yang signifikan. Terutama di kalangan penonton usia 18-34 tahun. Aku bacain ya. Berdasarkan data dari Nielsen dan Statista, jumlah penonton TV di kelompok usia ini anjlok hingga 50%. Bayangin aja, anjlok sampai 50%. Sebenarnya ini angka yang sangat signifikan karena itu bisa dibilang setengahnya sendiri. Kalau ingat dulu televisi itu adalah saluran, bisa bilang saluran utama bagi banyak orang gitu ya. Di sisi lain, muncul juga fenomena baru yang mendominasi perhatian audiens di media ini kayak YouTube. YouTube ini seharinya bisa mencapai 1 miliar jam tayang. Bayangin aja, YouTube sekarang udah menjadi raksasa digital. Bahkan, aku upload video ini juga di YouTube kan. YouTube sekarang menawarkan kebebasan konten yang kapan aja yang sesuai dengan algoritma audiens apa yang audiens mau. Tanpa harus terikat jadwal ataupun iklan yang lama. Namun bukan cuma YouTube doang yang mengalami pelonjakan signifikan atau luar biasa. Podcast juga melayani lonjakan yang sangat luar biasa. Dengan jumlah pendengar aktif global tembus dari 464 juta orang. Bayangin, angka ini orang loh. Angka ini merupakan penanda besar perubahan dalam cara orang mengonsumsi informasi dan juga hiburan. Apa yang dulu cuma bisa kita dapetin lewat radio dan TV, sekarang kita bisa udah nikmati itu hanya dalam genggaman kecil kita, yaitu ponsel. And of course, topiknya lebih variatif, lebih personal. Dan sekarang, media tradisional yang sebelumnya menjadi pemimpin dalam perlombaan atensi, kini udah menjadi posisi dalam kalah telak. Mereka bukan sekedar bersaing dalam platform digital, tapi mereka juga kehilangan tempat di hati audiens yang semakin cerdas dan semakin menuntut kebebasan. Gen Z atau milenial, mereka ini punya pendekatan yang berbeda dalam mengonsumsi dunia hiburan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka lebih suka konten yang fleksibel, yang personal, yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Ini dia dua keyword yang sangat penting. Kapan aja dan di mana aja. Bayangin aja deh, zaman dulu buat kita pengen nonton
series atau kartun favorit kita harus nunggu sampai jam 8 malam, harus nunggu di jam-jam tertentu. Belum lagi ada iklan di tengah-tengah, itu sangat mengganggu sebenarnya untuk kita bagi para audiens. Kini itu udah dianggap kuno karena kita sekarang udah punya yang namanya Netflix, YouTube, dan berbagai macam platform lainnya. Dengan ada YouTube dan juga Netflix, itu tadi kita bisa nonton vlog, bisa nonton drama tanpa harus terikat dengan waktu-waktu tertentu. And fun fact, menurut laporan dari Global Web Index, lebih dari 60% pengguna internet usia dari 16 sampai 24 tahun, mereka lebih memilih nonton konten streaming daripada nonton TV tradisional. Mereka lebih memilih binge watch yang membuat mereka merasa lebih nyaman, lebih bebas, dan bisa mengontrol apa yang mereka inginkan. Kontrol atas konsumsi media kini sudah berubah. Kini sudah berada di tangan audiens. Dan perubahan ini bukan hanya mengubah kebiasaan menonton, tapi juga mengubah seluruh industri penyiaran. Platform kayak Netflix dan juga YouTube sekarang udah bukan jadi alternatif lagi, tapi mereka udah menjadi main character atau pemeran utama. Dulu penyiaran TV memiliki kekuatan penuh atas apa yang mau kita tonton. Namun sekarang kita memiliki kekuatan penuh atas apa yang kita inginkan. Dengan pilihan yang tak terbatas, audiens ini bisa milih nonton atau bisa memilih nonton satu episode atau nyelesain seluruh seriesnya itu dalam satu hari. Ya ini yang bikin industri penyiaran itu yang dulu lebih ngandelin waktu tayang dan jadwal tetap, sekarang bertransformasi ke model yang lebih dinamis dan juga responsif terhadap permintaan penonton. Sekarang bukan lagi soal kita nunggu jam 8 malam, tapi soal kapan aja dan seberapa banyak yang ingin kita tonton. Digital bukan hanya menarik perhatian penonton, tapi mereka juga telah mengalihkan anggaran iklan, waktu konsumsi, dan juga bahkan menggoyahkan struktur kekuasaan dalam industri hiburan. Dulu iklan televisi dan juga radio, mereka merupakan ladang subur bagi banyak perusahaan yang memasarkan produk mereka. Tapi sekarang iklan menjangkau audiens yang lebih tersegmentasi dengan biaya bahkan lebih rendah. Menurut laporan Statista, pengeluaran iklan digital global diperkirakan akan mencapai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Yang ini jauh mengalahkan anggaran dari iklan tradisional. Hal ini memberikan gambaran betapa kuatnya dominasi digital dalam mengubah cara iklan dijalankan. Waktu yang dulu kita habiskan buat nonton TV sekarang lebih teralihkan ke platform digital, di mana kita bisa memilih kapan aja dan di mana aja yang mau kita tonton tanpa gangguan. Well, impactnya nggak cuma berhenti sampai di situ aja, karena digital ini juga membuka peluang bagi siapa aja untuk menjadi kreator mereka. Dulu ya, ketika kita lihat kan cuma di stasiun TV itu hanya ada beberapa aja. Mereka punya kekuasaan buat nentuin siapa sih yang layak tampil di TV. Tapi sekarang, orang yang bermodalkan HP atau dengan kamera simpel yang penting punya ide kreatif, mereka bisa menghasilkan konten yang menarik dan membangun audiens globalnya sendiri. Ini bukan soal siapa yang mereka punya anggaran besar dan juga fasilitas mewah, tapi ini lebih kepada tentang beradaptasi dengan tren yang sedang berkembang, ide, originalitas, dan juga kemampuan beradaptasi dengan tren yang sedang berjalan. This is revolution. Ini adalah revolusi di mana kreator konten seperti YouTube, TikTok, dan juga podcast bisa mengakses audiens di seluruh dunia, menjadikan mereka ini menjadi bintang yang dibentuk oleh algoritma dan juga engagement, bukan oleh seleksi tradisional media mainstream. Sebagai contoh, temanku sendiri, dia cuma punya satu genggam handphone, tapi dia punya ide yang luar biasa mengenai kuliner lokal. Dan sekarang udah ngebuktiin punya lebih dari 100.000 followers di Instagram dan udah ngedapetin tawaran endorsement dari berbagai macam brand. Finally, model penyiaran yang dulu cuma bisa diakses oleh segelintir orang, kini udah menjadi milik semuanya. Dunia digital memberikan kebebasan bagi siapa aja yang mengekspresikan diri, membangun karir, dan bahkan memengaruhi budaya populer. Kita hidup di era di mana gak cuma perusahaan besar aja yang bisa diceritakan. Dengan satu klik, siapapun bisa tampil di depan layar. Dunia kini sudah terbuka lebar dan siapapun bisa menjadi penyiar asal mereka tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan digital. Coba deh lihat contoh menarik ini. Joe Rogan. Ada yang tahu? Yap, dia adalah seorang podcaster yang terkenal. Podcaster independen yang dulu cuma punya studio kecil dan cuma beberapa mikrofon aja, kini memiliki audiens yang lebih besar bahkan dari CNN Prime Time. Bayangin deh sebesar apa. Serius, menurut data, podcast The Joe Rogan Experience lebih baik ditonton daripada banyaknya acara berita utama di TV. Bayangin, seorang pria dengan cuma punya kamera doang dan juga mikrofon dan kebebasan berbicara bisa menarik lebih banyak perhatian daripada saluran berita yang udah beroperasi puluhan tahun. Ini
Ini bukan cuma soal angka, tapi tentang bagaimana cara orang sekarang memilih untuk mengonsumsi informasi. Mereka lebih memilih mendengarkan percakapan yang tidak terikat pada agenda ataupun topik tertentu yang dipilih oleh editor sendiri. Tapi mereka menginginkan percakapan yang lebih bebas, lebih autentik, dan juga kadang lebih menghibur apa adanya. Tapi itu bukan satu-satunya contoh, karena lihat aja gimana Netflix sekarang mendominasi industri hiburan. Bahkan menjadi bahan ulasan bagi TV tradisional itu sendiri. Dokumenter original Netflix seperti Making a Murderer atau The Social Dilemma seringkali lebih banyak dibahas di siaran berita atau talk show daripada beberapa program TV yang sedang tayang. Jadi sekarang TV itu sendiri yang membahas program Netflix, bukan Netflix yang membahas program TV. Ada ironisnya di sini, karena media tradisional yang dulu menjadi tempat utama untuk mendapatkan informasi ataupun hiburan, kini justru merujuk pada konten yang pertama kali diproduksi oleh platform streaming itu sendiri. Sebagai seseorang yang tumbuh dengan menonton TV tradisional, aku inget banget sih, aku tuh bangga nonton acara yang cuma bisa dinikmati di waktu tertentu. Tapi sekarang, aku lebih sering memilih untuk mengejar dokumenter di Netflix ataupun acara-acara tertentu yang ada di Netflix. Dan itu mengubah cara pandangku melihat media. Jadi apa yang kita lihat secara jelas sekarang, kalau media tradisional itu udah mulai berperan sebagai follower, not a leader. Dulu TV itu adalah pengatur tren dan penentu apa yang layak ditonton. Tapi kini dunia digital, dari YouTube hingga podcast dan streaming telah menciptakan ruang baru yang jauh lebih fleksibel dan lebih bisa diakses oleh siapa aja. Media tradisional yang dulu mendominasi kini harus menyesuaikan diri dengan cara baru dalam mengemas dan juga menyajikan konten agar bisa tetap relevan di mata audiens yang menonton. Tapi meski media tradisional ini sekarang lagi menghadapi tantangan yang cukup besar, itu bukan berarti mereka ini udah ada di tahap yang namanya game over. Ada banyak cara untuk bertahan, dan yang paling menarik adalah bagaimana media mulai beradaptasi dengan tren digital dan meninggalkan akar mereka. Salah satunya dengan cara mengadaptasi yang namanya distribusi hybrid, yakni menggabungkan siaran TV dengan konten digital. Ini aja nih, sebuah acara talk show yang sebelumnya hanya bisa disaksikan di layar kaca, sekarang juga bisa diakses melalui YouTube ataupun platform streaming lainnya. Dengan begitu, mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi yang lebih muda yang lebih memilih mengakses konten secara on demand. Bahkan banyak acara yang sekarang memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan cuplikan acara mereka buat menarik audiens yang lebih interaktif dan juga responsif. Selain itu, sekarang juga ada banyak yang namanya konversi talk show menjadi podcast. Ini merupakan salah satu langkah jenius lainnya. Banyak acara yang sebelumnya cuma ada di TV, sekarang mereka udah punya versi podcastnya yang memungkinkan audiens mendengarkan percakapan dalam format audio kapan aja dan di mana aja. Misalnya acara talk show seperti The Ellen DeGeneres Show atau The Daily Show yang teman-teman pasti udah familiar, kini mereka hadir dengan podcast yang memberikan pengalaman yang berbeda tanpa iklan. Ini yang kita mau teman-teman ya kan, tanpa iklan, tanpa jeda, dan juga tanpa harus menunggu episode-episode berikutnya. Ini yang membuktikan bahwa mereka ini untuk membangun audiens yang lebih loyal, yang lebih terhubung personal gitu ya dengan konten yang mereka buat. Aku sendiri pribadi merasakan praktisnya yang namanya podcast sebagai cara konsumsi konten yang lebih fleksibel, terutama saat kita lagi ngejalanin suatu road trip, perjalanan, atau pekerjaan yang membutuhkan multitasking. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah mind shift. Mind shift ini perlu dilakukan oleh media. Ini bukan soal pindah platform atau membuat akun di media sosial, tapi ini tentang cara berpikir. Media tradisional harus belajar gimana caranya berinteraksi langsung dengan audiens mereka, bukan cuma menyiarkan pesan dari satu arah. Penyiar yang dulunya cuma tampil di TV, kini bertransformasi menjadi influencer di media sosial dengan membangun personal branding mereka sendiri. Mereka mengundang audiens untuk lebih terlibat, untuk mengkomentari, bahkan berbagi pengalaman mereka sendiri. Seperti halnya tokoh publik atau selebritas yang kini memiliki pengikut loyal di Instagram ataupun TikTok. Penyiar ini bisa memanfaatkan platform ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan juga otentik dengan penonton mereka. Ini adalah salah satu langkah penting dalam dunia media yang terus berkembang. Karena sekarang yang dibutuhkan bukan cuma konten, tapi juga keterlibatan yang lebih personal dan juga langsung dengan audiens. Mungkin banyak ya dari kita yang masih ingat dengan Kodak. Yap, ingat kan? Perusahaan kamera yang legendaris yang pernah mendominasi pasar fotografi. Mereka ini sebenarnya udah mengetahui mengenai kemajuan teknologi, tapi mereka memilih untuk tetap berpegang pada film tradisional dan memilih untuk menolak beradaptasi dengan zaman. Akibatnya, mereka akhirnya tenggelam, sementara perusahaan-perusahaan seperti
Canon, Nikon, dan Sony yang lebih fleksibel dalam beradaptasi di era digital ini, mereka meraih kesuksesan yang jauh lebih besar. Ini makanya disebut dengan yang namanya Kodak Effect, sebuah pelajaran besar tentang betapa pentingnya untuk selalu siap, berubah, dan menerima inovasi. And fun fact, Kodak ini pernah menguasai 90% pasar film fotografi dunia pada satu titik. Dan kini mereka hanya berubah menjadi kenangan, sementara dunia fotografi telah beralih sepenuhnya ke era digital. Nah, hal serupa ini bisa terjadi pada TV dan juga radio jika mereka tidak segera beradaptasi seperti Kodak terjebak dalam kenyamanan pasar film tradisional. Media tradisional kini bisa jadi kehilangan relevansinya jika terus menganggap dirinya sebagai main character. Audiens kini lebih memilih mengonsumsi konten sesuai keinginan mereka tanpa terikat pada jadwal ataupun platform-platform yang udah usang. Pengalaman pribadiku sendiri, dulu aku nungguin film favoritku atau tayangan berita favorit TV, tapi kini lebih memilih untuk mencari berita atau dokumenter melalui aplikasi ataupun platform streaming kapan aja. Dengan kebiasaan audiens yang udah beralih, media tradisional yang gak mau berubah bisa aja terjerat dalam nasib yang sama seperti Kodak, terlalu lambat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka dari itu, media tradisional harus cepat melakukan perubahan. Ini bukan soal mengganti platform, tapi tentang mengubah pola pikir. Seperti halnya Kodak yang gagal melihat potensi digital, media TV dan radio yang tetap berpegang pada metode lama, mereka akan menemukan diri mereka hanya menjadi bagian dari sejarah media jika mereka tidak berani untuk berinovasi dan berkembang dengan zaman. Digitalisasi bukan berarti media tradisional harus mati, tapi lebih kepada sebuah paksaan untuk berevolusi. Media lama seperti TV dan radio, mereka tuh gak akan hilang gitu aja. Tapi mereka harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam cara orang mengonsumsi konten. Kontennya mungkin masih sama, berita, atau hiburan, ataupun edukasi, terserah. Tapi cara penyampaiannya yang harus berubah. Dulu kan kita dipaksa buat nonton acara yang disiarin pada waktu tertentu. Tapi sekarang penonton punya yang namanya kebebasan atau freedom, yang dimana mereka bisa mengakses konten itu kapan aja. Nah, ini bukan cuma soal yang namanya pindah platform, tapi juga soal memahami preferensi audiens yang semakin pintar dan juga menuntut yang namanya fleksibilitas. Sebagai contoh, aku sendiri lebih sering nonton acara TV favorit di YouTube dan juga Netflix daripada nunggu jadwal tayang. Itu menunjukkan betapa besar perubahan pola pikir audiens. Penonton sekarang lebih cerdas dan juga teredukasi dalam memilih konten. Mereka nggak cuma ingin disuguhi acara atau berita, tapi mereka pengen nih punya rasa kendali atas apa yang mereka konsumsi. Ini adalah perubahan yang harus dipahami oleh semua pemain media. Menariknya, YouTube dan juga Netflix adalah contoh nyata dari perubahan ini. Platform-platform ini memungkinkan audiens untuk memilih apa yang mau kita tonton dan apa yang mau kita mau. Tidak ada lagi waktu tertentu yang harus diikutin, gak ada lagi penonton yang dipaksa buat nerima iklan yang mengganggu. Itu sebabnya platform-platform ini sangat sukses. Mereka memberikan pengalaman yang lebih personal. Dan itu adalah kunci untuk bertahan di era digital ini. Jika media tradisional nggak segera beradaptasi, mereka bakal tertinggal. Yang bisa memberi kebebasan, itulah dia yang menang. Kita semua, baik pelaku industri, kreator, atau bahkan penonton, adalah bagian dari ekosistem baru yang sedang berkembang pesat saat ini. Dunia digital bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk berinovasi dan juga bertumbuh bersama. Dalam perjalanan ini, kita punya pilihan yang jelas. Ikut arus perubahan yang mengalir cepat atau tenggelam dalam ketidakmampuan untuk beradaptasi. Seperti yang kita lihat sekarang, mereka yang lebih cepat beradaptasi, baik itu platform digital baru, media tradisional yang berevolusi, atau kreator yang menguasai dunia sosial media, mereka yang akan menjadi pemenang di era ini. Semua kita punya peran dalam perubahan ini. Dan setiap langkah yang kita ambil akan menentukan apakah kita akan menjadi bagian dari kemajuan atau justru tertinggal. Jadi sekarang bukan lagi soal apakah digital akan menggantikan media lama, itu udah pasti. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kapan dan di mana kita siap untuk beradaptasi. Dunia ini berubah begitu cepat dan hanya mereka yang siap bertransformasi yang akan terus relevan. Baik itu dengan memperbarui cara kita berkomunikasi, memilih platform yang tepat, atau bahkan mengubah pola pikir tentang bagaimana kita membuat dan mengonsumsi konten. Semuanya adalah bagian dari proses evolusi ini. Sebagai kreator, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan berinovasi. Sebagai penonton, kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita ingin terlibat di dunia hiburan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapkah kamu untuk berubah?